Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita tetap sehat selalu dan tetap bersukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di video sebelumnya saya memaparkan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Namun pada saat ini kita akan belajar tentang betapa seriusnya dan kejamnya dosa di dalam kehidupan manusia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita membaca di dalam Kejadian pasal 4 di ayatnya yang kedua dikatakan, dimulai di situ, selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Jadi mereka ini berdua adalah anak Adam dan Hawa. Habel melakukan pekerjaan dengan cara beternak dan Kain pekerjaannya adalah petani. Tapi ada sesuatu hal yang menarik di dalam kisah ini, saudaraku. Kita akan membaca di ayat yang ketiga berkata, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sedangkan Habel di ayat keempat dikatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengenakan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hal yang menarik di sini adalah ketika dua bersaudara ini mempersembahkan persembahannya masing-masing kepada Allah. Tetapi ada sesuatu hal yang berbeda yang terjadi di dalam ibadat persembahan mereka ini. Habel persembahannya diindahkan oleh Allah, sementara Kain tidak. Nah, saudara yang terkasih, ketika Kain melihat bahwa persembahannya ini tidak diindahkan oleh Allah, dikatakan di ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang terkasih, dia mulai tidak menerima karena persembahannya tidak diterima oleh Allah atau tidak diindahkan oleh Allah. Dia mulai iri kepada saudaranya Habel. Apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berfirman kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu guram? Dia berkata kepada Kain, dan Kain menjawab. Atau masih percakapan Tuhan kepada Kain di ayat ke-7, apakah kamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia akan sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa di atasnya. Ini suatu peringatan yang dilakukan atau diberitakan oleh Tuhan kepada Kain, bahwa memang memberi persembahan kepada Allah itu adalah sesuatu hal yang baik. Maka dia berkata, kenapa mukamu muram? Kenapa mukamu tidak berseri? Ada apa? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kata Kain, dia mengajak adiknya. Ini yang ketika dosa sudah mulai masuk di dalam diri manusia, di ayat ke-8 dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Wah, ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Saudaraku yang terkasih, inilah kekejaman dosa. Tuhan telah memperingatkan di ayat sebelumnya. Dia berkata bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia akan sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa di atasnya. Tetapi respon Kain apa yang terjadi? Justru dia mengabaikan perintah Tuhan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Ketika Kain mendengarkan firman Tuhan, maka dia tidak akan membunuh. Tapi karena dosa itu sudah merasuk dalam dirinya, sudah menjadi darah dagingnya, sehingga dia melakukan apa yang dia pandang baik, sehingga dia membunuh adik kandungnya sendiri. Ketika dia membunuh adiknya, Tuhan bertanya kepadanya, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudaraku sudah mulai berbohong di hadapan Allah. Habis mengabaikan firman Tuhan, mulai berbohong di hadapan Allah. Maka Tuhan berkata kepadanya, apakah yang telah engkau perbuat ini
darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Kain seolah-olah mengatakan bahwa Allah ini tidak tahu apa yang dia perbuat. Ternyata Allah mengetahui segala perbuatan manusia sekecil apapun. Maka Tuhan berkata kepadanya, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ini saudaraku yang terkasih, ketika Kain melanggar perintah Allah, ketika Kain lebih memberi peluang terhadap dosa daripada firman Tuhan, maka dia jatuh dalam kegelapan sehingga dia berani membunuh adiknya sendiri. Kenapa saudaraku? Karena iblis, kuasa kegelapan, telah meliputi kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan kita masa sekarang ini, ada kalanya juga kita diperingatkan oleh kebenaran firman Allah untuk tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kita memberikan ruang atau tempat bagi dosa atau tempat bagi iblis untuk mengguncang iman kita. Tetapi kita harus melawan dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita, sehingga kita yang harus binasa, kita seharusnya pembunuh, kita seharusnya penjina rohani, tetapi karena kasih Allah mempersatukan kita kembali kepada Allah. Kita yang telah diusir di hadapan Allah, tetapi kita dipanggil kembali untuk bersekutu dengan Allah. Kiranya kehidupan kita, kiranya kebenaran firman Tuhan terus menguatkan setiap hati kita dimanapun kita berada, sehingga hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap terus menikmati damai dan sukacita yang daripada Allah. Saya ingatkan sekali lagi, jangan main-main dengan dosa. Jangan biarkan iblis, jangan biarkan dosa itu masuk dalam diri kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus. Jangan lagi hidup kita masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi biarlah hidup kita memiliki perubahan penuh, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berkata sekali lagi, dosa begitu berbahaya, dosa begitu kejam, dosa sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Bahkan dosa, karena dosa itu manusia saling berbunuhan. Sekiranya hidup kita tetap mengandalkan Tuhan, tetapi kita harus menjauh daripada dosa itu. Kiranya renungan singkat ini bisa menguatkan setiap hati orang-orang percaya yang pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.